Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Putra dari program studi pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar membaca dalam gambaran atau sentuhan pendidikan karakter. Saya lanjutin ke slide selanjutnya adalah pertama ada mengenal makna bahan ajar, kedua memilih bahan ajar membaca berbasis karakter. Nah, ketiga mengukur keterbatasan wacana sebagai bahan ajar membaca. Kita lanjut ke slide selanjutnya adalah nah, di sini ada makna mengenal makna bahan ajar. Nah, di sini ada beberapa poin-poin mengenal makna bahan ajar. Pertama, makna dari bahan ajar, prinsip pembelajaran, dan pengorganisasian materi pembelajaran. Kita mulai dari makna bahan ajar. Ini adalah makna bahan ajar merupakan seperangkat fakta, konsep, prinsip, produser, dan atau generalisasi yang dirancang khusus untuk pengajaran. Bahan ajar disebut juga dengan materi pembelajaran dalam konteks pembelajaran membaca prinsip adalah materi baca berupa wacana yang akan digali melalui kegiatan membaca yang dilakukan siswa. Oke. Nah, di sini ada prinsip pembelajaran menurut referensi Depdiknas. Pertama, mudah ke sulit, dari konkret memahami yang abstrak, mengulang, feedback positif, faktor motivasi belajar yang tinggi, mencapai tujuan dengan menikmati proses, mengetahui hasil yang telah dicapai atau refleksi. Nah, di sini ada hal-hal yang ditekankan menurut Depdiknas dalam pengorganisasian materi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama adalah belajar berbasis masalah. Apa itu belajar bermasalah? Yaitu pendekatan dengan masalah kehidupan nyata bertujuan siswa belajar berpikir kritis dan problem solving. Pendekatan ini meliputi pengumpulan informasi terkait dengan konteks, penyintesis, atau presentasi. Nah, terus yang kedua adalah pengajaran otentik. Apa sih itu pengajaran otentik? Pengajaran otentik itu seperti pendekatan siswa mempelajari konteks bermakna untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan problem solving. Nah, yang ketiga adalah belajar berbasis inquiry, yaitu strategi pengajaran dengan metodologi sains. Terus lanjut, yang keempat, belajar berbasis proyek atau tugas atau project based learning. Apa sih itu? Siswa terlibat menyelidiki masalah ontetik termasuk pendalaman materi atau tugas lainnya. Nah, terus selanjutnya adalah belajar berbasis kerja, work based learning. Apa sih itu belajar berbasis kerja? Nah, di sini adalah siswa menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi sekolah dan menerapkannya dalam lingkup kerja. Selanjutnya adalah belajar berbasis jasa atau layanan. Nah, di sini ya, apa sih itu? Metodologi adalah metodologi pengajaran kombinasi dari jasa layanan masyarakat dengan struktur berbasis sekolah. Penekanannya ada pada hubungan antara pengalaman jasa, layanan, dan akademis. Nah, dan yang terakhir adalah belajar kooperatif. Apa itu belajar kooperatif? Nah, belajar kooperatif adalah pendekatan menggunakan kelompok kecil siswa untuk yang sama. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada pembelajaran membaca harus memiliki bahan ajar berorientasi pada 7 model pembelajaran yang sudah disebutkan sehingga meningkatkan kemampuan siswa membaca dan meningkatkan kemampuan pengetahuan umum siswa. Nah, 7 model pelajaran tadi yang tadi kita sebutkan. Nah, terus yang B, memilih bahan ajar membaca berbasis karakter. Nah, di sini ada 2 poin nih, prinsip memilih bahan ajar dan kriteria pemilihan bahan ajar. Nah, di sini prinsip memilih bahan ajar menurut Depdiknas 2008. Pertama, prinsip relevansi. Apa itu prinsip relevansi? Prinsip relevansi itu menyangkut bahan ajar berkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, yang kedua adalah prinsip konsistensi. Apa sih itu? Nah, dijelaskan adalah sinkronisasi antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Misalnya, jika ada 4 KD yang harus dikuasai, maka harus ada 4 macam bahan ajar. Nah, dan yang terakhir adalah prinsip kecukupan. Apa sih itu? Materi cukup memadai, membantu siswa menguasai kompetensi dasar. Jadi ketiga ini penting banget untuk bahan ajar, untuk menentukan prinsip bahan ajar. Nah, selanjutnya adalah sedangkan ada 3 kriteria nih dalam pemilihan bahan ajar.
Yang pertama, isi. Nah, isi dari bahan ajar harus bermuatan karakter dan menilai kesesuaian wacana dengan mempertimbangkan aspek moral, tata nilai, dan unsur pendidikan. Di sini ada 5 pertanyaan refleksi apakah sudah memilih isi bahan ajar yang tepat. Yang pertama adalah apakah isi bahan ajar telah sesuai dengan tujuan pembelajaran, apakah wacana yang akan digunakan sebagai bahan ajar sesuai dengan latar belakang siswa, apakah wacana mengandung beberapa contoh atau ilustrasi yang dapat memperjelas pemahaman isi bacaan, apakah wacana yang kita pilih mengandung pesan yang pas bagi siswa, dan terakhir, apakah wacana tersebut mengandung unsur pendidikan, moral, dan tata nilai positif bagi siswa. Ini adalah 5 pertanyaan refleksi. Terus, selanjutnya adalah yang kedua, alat-alat pemahaman yang terkandung dalam bacaan. Apa sih itu alat pemahaman yang terkandung dalam bacaan? Nah, contohnya adalah pertama berupa ilustrasi, garis besar bab, ringkasan bab, terus pertanyaan refleksi, kayak contoh pemahaman bacaan, highlight konsep penting, penjelasan kata-kata teknis, ada glossary, indeks, dan daftar isi itu untuk buku. Ada juga grafik, tabel, dan gambar atau informasi visual lainnya. Jadi intinya bahan ajar yang lebih baik mengandung alat pembelajaran yang lebih banyak. Lanjut yang ketiga adalah keterbacaan wacana. Nah, keterbacaan wacana itu apa sih? Nah, di sini menentukan tingkat keterbacaan wacana berkaitan dengan berkaitan dengan bahan ajar membaca yang baik adalah sesuai dengan tingkat kemampuan membaca siswa. Nah, yang C, mengukur keterbacaan wacana sebagai bahan ajar membaca. Apa sih itu? Nah, contohnya kayak misalnya cara-cara keterbacaan, formula mengukur tingkat bacaan wacana. Nah, di sini menurut Chomsky, keterbacaan mengandung sistem-sistem yang harus dapat membaca ungkapan bahasa yang digunakan sebagai instruksi untuk pikiran dan tindakan. Nah, di sini Chomsky juga menyebutkan cara-cara keterbacaan menetapkan 3 pembagian di antara fitur yang dirakit dalam unsur leksikal. Yang pertama, fitur semantik antar muka semantik, fitur fonetik antar muka fonetik, fitur yang tidak, dan terakhir adalah fitur yang tidak dapat ditafsirkan dalam kedua antar muka tersebut. Jadi keterbacaan atau readability adalah ukuran tentang sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembaca dilihat dari segi tingkat kesukaran atau kemudahan wacananya. Dari sini ada 2 faktor utama nih yang berpengaruh dalam pembacaan. Pertama, panjang kalimat dan kesulitan. Nih, di sini preferensi guru harus kreatif dalam mencari dan memilih materi bacaan dengan mengeksplorasi bentuk-bentuk dan jenis materi bacaan. Kita ada formula untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana. Silakan dibaca teman-teman. Yang pertama adalah space, yang kedua adalah Dell and Chal, ketiga adalah graphic Frey, dan keempat adalah grafik Rigor, kelima adalah SMOG, adalah teknik uji rampung. Nah, di sini ada beberapa formula untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana. Oke, ada kita mulai dari 3 yang dianggap paling tepat dan dianggap paling penting dari 6 formula tersebut. Pertama grafik Frey, grafik Rigor, dan SMOG. Nah, kita mulai dari grafik Frey. Apa itu grafik Frey? Nah, di sini grafik Frey dibuat tahun 1968 dan mulai dipublikasikan pada tahun 1977. Teman-teman bisa melihat sendiri di gambar atau di penjelasan ini. Nah, ini adalah langkah penggunaan grafik Frey step by step atau penjelasannya. Pertama, pilihlah 100 kata dari wacana. Jika terdapat nama, deret angka, dan tingkatan, dihitung 1 kata. Kata ulang dianggap 1 kata juga. Nah, yang kedua, menghitung jumlah kalimat yang terdapat dalam ke 100 kata terpilih tersebut. Ketiga, menghitung jumlah suku kata dari ke 100 kata yang telah dipilih. Keempat, buatkan hasil perhitungan di atas ke dalam grafik. Kelima, tentukan hasil akhir pengukuran dengan mencantumkan 1 kelas di bawah dan 1 kelas di atas. Jadi, jika buku yang dihitung, maka diukur pada 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Nah, yang kedua adalah grafik Rigor. Apa sih itu grafik Rigor? Nah, sebelumnya grafik Rigor itu ditemukan oleh Alton Rigor. Nah, di sini pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan grafik Frey. Di bawah ini perbedaannya. Ini ada perbedaannya antara grafik Rigor dan grafik Frey. Grafik Rigor pertama adalah yang perbedaannya dari garis penyekat-penyekat kelas memancar ke atas. Nah, grafik Frey itu garis penyekat-penyekat kelas menghadap ke bawah. Jadi beda dari grafiknya sih.
Terus yang kedua adalah letak kalimat terpendek pada bagian bawah grafik. Kalau grafik V adalah letak kalimat terpendek pada bagian atas grafik. Nah, di sini ada lengkap penggunaan grafik Gregor. Di sini ada penjelasan, ada stepnya. Pertama, stepnya adalah memilih 100 kata dari wacana yang akan diukur keterbacaannya. Jadi jika terdapat tingkatan, dihitung satu kata sama kayak tadi grafik Gray, kata ulang dengan satu kata sama dengan angka dan judul bab atau subbab itu tidak dihitung. Dan yang kedua menghitung jumlah kalimat yang terdapat dalam 100 kata terpilih tersebut. Yang ketiga masih sama. Yang keempat juga plotkan hasil perhitungan di atas ke dalam grafik Gregor. Nah, di sini yang terakhir SMOG. Apa sih itu SMOG? Kita akan melihat dulu nih. SMOG itu dipublikasikan oleh Harry Max Login. Nah, terus kita next. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Produser penggunaan formula SMOG. Teman-teman bisa baca sendiri. Ada 4 poin-poinnya dan yang mungkin yang 4 poin ini yang akan saya jelaskan. Pertama, memilih 30 kata dari wacana yang akan diundur, diambil dari 10 kata awal, 10 kata tengah, dan 10 kata akhir. Dan yang kedua adalah baca ke 30 kalimat tersebut, kemudian menghitung setiap kata yang dimiliki 3 atau lebih suku kata. Dan yang ketiga adalah memperkirakan akar kuadrat dari jumlah kata yang memiliki 3 suku kata atau lebih. Dan yang keempat, penambahan 3 kata P3 pada akar kuadrat dari jumlah kata yang bersuku kata 3 atau lebih. Oke, kesimpulannya adalah dari tadi presentasi yang saya bacakan, bahan ajar harus sesuai dengan kondisi, sesuai dengan isi yang bermuatan karakter, relevan dengan tujuan pembelajaran, memiliki fitur yang mempermudah siswa, dan tingkat kesulitan yang relevan dengan kemampuan membaca siswa. Oke, thank you semua. Sampai sini aja presentasi dari saya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau nggak ada, ya udah, saya akan tutup. Terima kasih juga untuk Pak Irwan selaku dosen pengampu dan teman-teman semua sudah menyimak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.